Beredarnya hoak di lini masa hingga saat ini sangat meresahkan. Pasalnya, tidak hanya 1-2 orang saja yang kerap termakan isu-isu yang dibawa berita palsu tersebut, melainkan jumlahnya bisa dibilang cukup banyak. Apalagi kini tak hanya media sosial yang kerap menjadi semesta hoak, program-program TV pun juga bisa terserang informasi palsu ketika program director tidak benar-benar melakukan riset sebelum program dibuat. Seperti halnya video viral yang menayangkan acara talkshow di salah satu stasiun TV lokal ini. Dalam video tersebut terlihat ada salah satu narasumber yang diundang untuk berbicara mengenai tumor otak dan berbagai istilah medis lainnya yang ternyata salah semua. Sedih memang karena tidak banyak masyarakat awam yang akrab dengan istilah-istilah tersebut. Sesekalinya menonton, ternyata salah semua. Ironisnya, tidak banyak orang awam yang tahu itu salah. Coba perhatikan video ini. Hasilnya, ukurannya juga sudah ada. Jadi tumor otak itu bahasanya macam-macam bahasa, Mbak. Jadi bahasa dari aksara, arti tulisan ini juga memang kita harus paham dia sentralnya di mana, dia jenisnya apa ya. Jadi kesimpulan yang hasil dari MRI ini, massa solid dengan bagian kistik ya di dalam yang memberikan inhomogen. Inhomogen itu kita punya sistem kekebalan daya tahan tubuh di imun. Homogen itu berhubungan dengan globulin hormon dalam darah ya. Bahasa ini semuanya melengkapi bagian dari salah satu darah dan hormon yang menginvasi infrasela. Infrasela itu penyilangan ya, penyilangan di dalam organ tempurung kepala. Ke posterior mengoprioritaskan dengan mata, jadi agak sedikit menekan mata. Dan di daerah cisterna basalis itu seperti kelenjar di bawah dari otot ya. Dan juga kliasma itu mata, optikum terutama sebelah kiri, ke anterior berbatasan dengan basil krani fase anterior ya. Sugestif sesuatu, bahasa suatu cranioparingioma. Nah, cranioparingioma itu salah satu massa yang ada di dalam kepala ya. Kalau mungkin di otak orang sudah koma, tapi dia memang di sekitarnya. Cranioparingioma ini penyakit yang memang langka dan tumor otak itu berbagai macam jenis bahasa. Cranioparingioma itu memang saraf ya, saraf yang memang dia punya kelainan sistem dari imun, bisa juga dari bawaan lahir, gitu ya. Karena bawaan lahir kita kan memang tidak tahu, Mbak. Ya. Kita hanya sebatas mengetahui bawaan tubuh, betul. Tapi dari dasar anak. Bagi orang yang awam dengan istilah-istilah medis mungkin akan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Jeng Ana. Apalagi diperkuat dengan kehadirannya mengisi talkshow tersebut di salah satu televisi lokal. Jika dibandingkan dengan media sosial, keberadaan televisi seharusnya bisa lebih dipercaya karena informasi di dalamnya tentu sudah melewati seleksi dapur studio. Namun tidak dengan video Jeng Ana yang sedang viral ini. Dalam video tersebut tampak dirinya sedang memberikan penjelasan mengenai tumor otak dan beberapa istilah medis yang asing di telinga masyarakat umum. Bukannya memberikan fakta yang jelas dan benar, Jeng Ana justru menuturkan informasi medis yang tidak pada tempatnya. Dirinya seolah tidak sadar bahwa penonton talkshow-nya saat itu bisa berasal dari berbagai kalangan yang malah bisa berujung pada pembodohan publik. Ikatan Dokter Indonesia IDI mengecam beredarnya informasi palsu mengenai istilah-istilah medis yang dilontarkan Jeng Ana di program talkshow televisi lokal tersebut. Mereka menyayangkan bagaimana bisa orang yang tidak punya dasar ilmu kedokteran dengan percaya dirinya membacakan hasil MRI, Magnetic Resonance Imaging, di depan publik. MRI sendiri adalah prosedur mutakhir yang dilakukan untuk mendiagnosis kelainan organ di dalam tubuh menggunakan medan magnet dan gelombang frekuensi radio tanpa radiasi sinar X atau bahan radioaktif. Pembacaan hasil MRI memerlukan pendidikan khusus kedokteran. Jadi seharusnya bukan kompetensi Jeng Ana untuk membacakan hasil MRI tersebut dengan disertai penjelasan-penjelasan medis yang ngawur dan asal-asalan. Usut punya usut, Jeng Ana ternyata sudah cukup dikenal di kalangan selebritis tanah air sebagai ahli pengobatan herbal. Salah satu artis yang pernah berobat kepadanya adalah almarhum Olga Saputra.
Ceng Ana juga memiliki beberapa klinik pengobatan herbal dan salon aura spa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Klinik dan salonnya melayani semua jenis pengobatan dan perawatan kecantikan luar dalam. Salah satunya yang terkenal dan banyak dikunjungi ada di Bilangan, Jakarta Selatan. Sudah menjadi kewajiban setiap media, tak peduli apapun bentuknya, untuk menyajikan informasi yang berdasarkan fakta. Menghadirkan narasumber yang memang ahli di bidangnya memang bisa menjadi salah satu cara untuk menghadirkan kepercayaan publik terhadap sebuah media. Namun apa yang dilakukan salah satu TV lokal tersebut agaknya perlu disikapi secara serius. Bagaimana tidak, acara talkshow yang tujuannya seharusnya untuk memperkaya pengetahuan penonton justru berujung pada pembodohan publik. Sebaiknya setiap media menyadari bahwa penempatan pembicara di setiap programnya harus dilakukan secara selektif dan serius. Nah, kejadian seperti ini agaknya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk kamu para penikmat produk media, sebaiknya jangan telan mentah-mentah informasi apapun yang ada di sekitar kita. Alangkah lebih baiknya jika kamu melakukan cross check. Terima kasih, silakan subscribe.